pusat. Setelah itu, Aidit dan teman seindikosnya yang bernama Mohtar membuat sebuah usaha jahit yang juga diberi nama Antara. Lokasinya yang sangat strategis sehingga menjadikannya tempat mangkal aktivis hingga seniman Senen di masa itu, seperti Adam Malik dan Khairul Saleh. Sebagian besar terdiri atas para pendatang dari Minangkabau yang banyak berjualan dan membuka restoran. Dalam beberapa sumber, disebutkan kalau aktivitas politik Aidit yang semakin dalam membuat dia mulai berkenalan pula dengan orang-orang yang kelak memainkan peranan penting dalam politik Indonesia. Menurut beberapa temannya, Muhammad Hatta mulainya menaruh banyak harapan dan kepercayaan kepadanya, dan Aidit menjadi anak didik kesayangan Hatta. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka berseberangan jalan dari segi ideologi politik. Aidit punya keunikan dalam pandangannya, meskipun dirinya memang seorang Marxis dan anggota Komunis Internasional alias Komintern. Tapi Aidit tetap menunjukkan dukungannya terhadap paham Marxisme yang dicetuskan Soekarno dan membiarkan partainya berkembang tanpa menunjukkan keinginan untuk merebut kekuasaan. Di awal tahun 1948, terjadi proses kristalisasi dalam tubuh sayap kiri dengan dilakukannya perubahan menjadi satu partai. Pada saat itulah Musso de Oudehir, saudara seperjuangan Alimin, pulang dari pengasingannya. Dia telah melancarkan gagasan untuk mewujudkan Partai Kesatuan Sayap Kiri berdasarkan azas-azas Partai Komunis dengan program yang disebut Jalan Baru untuk Republik Indonesia. Musso yang muncul kembali bagaikan juru selamat bagi Partai Komunis, ia diterima dengan sangat terbuka. Apalagi saat itu organisasi dan Partai Sayap Kiri tengah mengalami frustasi dan keputusasaan. Mereka mencari pemimpin baru. Musso adalah orang yang dianggap tepat mengisi posisi tersebut. Tokoh-tokoh sayap kiri lain seperti Amir Syarifuddin, Setiajid Suripno, dan Maruto Darusman pun mengikutinya dengan penuh. Makanya kemudian usaha Musso untuk mengadakan reorganisasi PKI relatif mudah. Faktor senioritas, kepribadian yang keras, dan suasana PKI yang saat itu memang sedang berada di kebuntuan sangat mempengaruhi mulusnya jalan Musso naik ke kursi kepemimpinan PKI. Kemudian di tanggal 27 dan 28 Agustus diadakan konferensi PKI dan baru di tanggal 1 September diumumkan struktur kepengurusan yang baru di PKI dengan susunan sekretaris jenderal dipimpin oleh Musso, Maruto Darusman, Tang Linji, dan Ngadiman. Sementara saat itu Aidit secara penuh menjadi bagian dari CCPKI dengan posisi sebagai sekretariat buruh. Aidit merupakan salah satu kader yang sangat setuju adanya koreksi Musso dan bersedia menjalankannya untuk masa yang akan datang. Sebab Aidit menilai bahwa ide-ide Musso sangat sesuai dengan sikap perjuangan para pemuda saat itu yang tidak mau berkompromi dengan pihak Belanda. Kelompok Bintang Merah yang dibawahi PKI sangat giat mempropagandakan ide ini. Dan untuk lebih memantaukan ide Musso tersebut, akhirnya PKI pun berencana untuk menggelar kongres dengan meresmikan jalan baru untuk Republik Indonesia sebagai garis politik PKI. Masalahnya, belum lama Musso berada di puncak kepemimpinan partai, meletuslah konflik di Madiun. Ini menjadi serangkaian konflik yang sangat serius